Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat hari ini? Tentunya selalu sehat, dan selalu semangat. Indah manakala kita sebagai warga negara, khususnya para pendidik, calon tenaga pendidik, selalu memberikan kontribusi kepada bangsa negara Indonesia ini. Kita menjadi mercusuar di masyarakat. Kita menjadi mercusuar untuk dunia pendidikan. Masa depan bangsa antara lain ada di pundak kita. Meskipun di luar sana sekarang hiruk pikuk yang luar biasa, bagaimana kita menyikapinya tentunya harus bijaksana. Apalagi menjadi seorang tenaga pendidik, tentunya apa yang kita lakukan menjadi cerminan buat peserta didik. Bagaimana Indonesia bisa maju? Salah satunya adalah kontribusi yang nyata, membentuk jiwa, membentuk semangat, membentuk fisik para peserta didik menjadi generasi masa depan yang bisa diandalkan. Secara psikis, kita sebagai seorang guru harus memberikan bekal kepada peserta didik dengan perubahan yang signifikan, sehingga pada saat mereka nanti sudah beranjak remaja, kemudian dewasa, bisa mewarnai kehidupan di Indonesia ini dan secara umum kehidupan di dunia. Apa saja yang perlu diberikan kepada peserta didik secara psikis, psikologi? Antara lain bagaimana cara kita melibatkan siswa dalam belajar. Tentunya kontribusi kita menjadi cerminan. Kita harus selalu bisa mengedepankan suri teladan. Apapun yang akan dilakukan oleh siswa, tentunya ada pemikiran dari seorang siswa untuk melihat sosok siapa yang akan diandalkan. Salah satu sosok tersebut adalah kita sebagai seorang tenaga pendidik. Sehingga mulai dari kita masuk pintu gerbang sampai dengan pembelajaran selesai, semuanya menjadi pengamatan siswa. Antara lain yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana seorang tenaga pendidik, seorang guru ini mengenali karakteristik siswa. Tentunya masing-masing siswa berbeda-beda karakternya. Apa yang perlu dikenali? Antara lain identitas, nama peserta didik, kemudian orang tua, berikutnya minat dan bakatnya dalam belajar, hobi yang disukai, latar belakang dia bersekolah. Sebagai seorang guru, apalagi kita wali kelas, maka secara psikis kita harus lebih dekat kepada siswa bimbingan, kepada siswa binaan. Dengan kita mengetahui identitas, mengetahui minat, mengetahui latar belakang, maka kita bisa memetakan masing-masing karakter siswa. Kemudian bagaimana cara kita melibatkan siswa dalam belajar? Antara lain, Bapak Ibu guru calon tenaga pendidik harus merubah gaya mengajar yang tradisional, yang hanya sekedar satu arah. Guru sebagai satu-satunya center, itu dirubah. Bagaimana agar siswa juga dilibatkan? Siswa juga punya ide, siswa juga punya pemikiran yang tentunya ingin dihargai, ingin diberikan penilaian, ingin diberikan apresiasi. Gaya mengajar guru harus mulai didukung dengan adanya hubungan yang interaktif di dalam kelas. Bagaimana mengatur antara Bapak Ibu guru beserta dengan peserta didiknya. Lebih dekat lagi secara persuasif. Kemudian mendiskusikan, mendemonstrasikan di dalam kelas. Sehingga ada beberapa siswa yang barangkali karena keterbatasannya, daya tangkapnya agak kurang, pengetahuannya kurang dibandingkan dengan yang lain. Dengan kita mendemonstrasikan di dalam kelas. Sebagai contoh misalnya adanya serangan 17 Agustus pada saat Indonesia merdeka. Seperti apa? Kita menunjukkan dengan menggebu-gebu. Oh, ternyata situasi waktu itu seperti itu. Jadi guru mengajar dengan gaya yang bisa diterima oleh siswa.
Siswanya masih anak-anak kecil, pendidikan anak usia dini. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan mereka? Nyanyinya yang bagus. Assalamualaikum, saling selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah waalaikumsalam. Dengan kita bernyanyi di usia dini, para peserta didik tentunya lebih tertarik. Beda pada saat kita ngajar di tingkat sekolah dasar, beda kita ngajar di tingkat SMP, SLTA. Ranahnya sudah lain, sehingga Bapak Ibu guru harus bisa menyesuaikan. Yang berikutnya adalah mata pelajaran yang kita berikan tentunya harus relevan. Secara psikis, kita mempelajari agama Islam dalam koridor spiritual yang harus kita sampaikan kepada mereka. Sesuaikan dengan kondisi sekolah, kemampuan sekolah, lingkungan sekolah. Tidak setiap lingkungan sekolah dalam komunitas desa itu masyarakatnya religius. Tidak setiap desa masyarakatnya kalau di Jawa punya rasa unggah-ungguh, toto kromo, punya bahasa yang bagus, sopan santun yang bagus. Belum tentu seperti itu. Apabila kita ditugaskan di wilayah tersebut, maka kita harus bisa menyesuaikan dan bisa mengarahkan mereka. Bagaimana harusnya kita belajar sesuai dengan koridor yang bagus, yang berada di wilayah tersebut, tetapi kita arahkan ke arah yang lebih baik. Pendidikan yang relevan, yang real, yang nyata pada saat itu. Contoh sekarang sedang ramai dengan adanya corona. Maka kita memberikan bagaimana masuknya corona, bagaimana penyebaran corona. Setelah itu bagaimana cara kita menanggulanginya. Kita mendemonstrasikan kepada peserta didik. Sekarang sudah ditopang dengan teknologi, kita bisa menggunakan YouTube, kita bisa menggunakan video. Kita bisa mengirimkan dengan gambar-gambar. Berikan kepada siswa yang relevan, kondisi real yang ada di bangsa ini, agar mereka juga ikut menjaga. Kita sebagai warga negara Indonesia pada saat diuji seperti sekarang ini, peran serta Bapak Ibu guru termasuk salah satu yang vital. Karena apa? Menjaga peserta didik jangan sampai keluar rumah. Berikan mereka pemahaman bahwa mereka juga bisa asik di dalam. Buat permainan yang menarik di dalam, berikan tugas yang menarik di dalam, sehingga mereka tetap belajar pada saat berada di rumah. Tidak kemana-mana. Yang berikutnya adalah bagaimana pengajaran ini aktif. Bapak Ibu guru jangan hanya sama seperti yang tradisional. Hadir, absensi, memberikan pengetahuan, habis itu kita selesai, pulang, tidak hanya sekedar seperti itu. Tetapi bagaimana kita aktif lebih ke dalam, mempelajari peserta didik, mempelajari materinya, sampai dengan mempelajari latar belakangnya, sehingga kita bisa menentukan kebijakan. Bagaimana guru ini bisa detail mengikuti perkembangan siswa, tercatat, semuanya terukur. Hari ini kelas 1 tingkat SDMI belum bisa membaca, maka kita punya target separuh dari satu kelas akan kita usahakan bisa membaca di kelas 1, sehingga pada saat masuk ke kelas 2 mereka sudah punya bekal untuk membaca. Dan ini terukur. Kemudian bagaimana agar menciptakan siswa ini punya rasa tanggung jawab, kesadaran. Kalau kita hanya sekedar memberikan satu arah saja tanpa melibatkan siswa, dan kita tidak aktif hanya menerima saja, menerima tugas, maka kita tidak bisa mengarahkan mereka. Tetapi kalau kita aktif, kemudian misalnya ada siswa yang bermasalah, kita hadir di situ sebagai orang tua, kita hadir sebagai seorang kakak, kita mendengarkan keluh kesahnya, baru kita bisa memberikan stimulan. Oh, seperti ini loh harusnya yang dilakukan, solusinya seperti ini. Maka kita gambaran kedepannya seperti ini. Demikian sobat calon tenaga pendidik, secara psikis kita berperan serta baik di masyarakat maupun di sekolah. Semoga yang kita berikan ini selalu bermanfaat, ikhlas, tanpa ada tendensi apapun. Meskipun ada beberapa yang teman barangkali nanti setelah mendidik mengharapkan imbalan dari hasil kinerja kita, dari orang tua memberikan sekian. Tidak, itu sebagai hadiah saja buat kita, bukan tujuan, bukan target kita. Sepanjang kita ikhlas, kemudian kita menikmati, secara psikologis kita masuk ke sekolah juga enjoy. Meskipun beban kita banyak, tanggungan kita banyak, hutang kita banyak,
Begitu kita semuanya sudah fresh, masuk ke situ, jadikan peserta didik sebagai partner, jadikan peserta didik sebagai ladang amal ibadah buat kita. Tentunya pada saat mendidik tidaklah mudah, banyak sekali nanti halangan dan rintangan. Tetapi bagi pendidik-pendidik yang handal, yang tangguh, pasti mampu membuat generasi emas di 20-30 tahun yang akan datang. Sehingga Indonesia bisa mewarnai, salah satunya melewati pundak rekan-rekan semua. Terima kasih, selalu jaga kesehatan, salam buat keluarga, selalu berpikir positif. Semoga virus corona segera lewat. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita berikan ini bisa diterima dengan baik dan bisa bermanfaat dan bermaslahat untuk umat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat dan selalu jaga kesehatan.